Asa buruh untuk sejahtera. Harapan buruh untuk hidup lebih sejahtera membubung setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan penggal asa yang berhak dimiliki semua orang itu. Dalam putusannya Kamis lalu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Putusan itu menjawab sebagian permohonan yang diajukan partai buruh dan organisasi-organisasi buruh. Putusan itu meliputi sejumlah hal, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, tenaga alih daya, dan upah. Kesejahteraan buruh bisa tercipta antara lain dari aturan yang memberi ruang bagi peningkatan kondisi ekonomi buruh. Kemampuan buruh untuk mengakses kesempatan kerja lebih baik hendaknya lebih terbuka. Hak buruh yang berimbang dengan kewajibannya mesti diberikan. Bagi Indonesia yang lebih dari 50% porsi produk domestik bruto disumbang belanja rumah tangga, buruh yang pendapatannya memadai akan berdampak positif. Berbelanja, rekreasi, membayar cicilan rumah, serta konsumsi barang dan jasa buruh berarti sumbangan bagi perekonomian. Dana Moneter Internasional atau IMF pada akhir Oktober 2024 merilis risiko di kawasan Asia Pasifik masih perlu dicermati seiring tekanan geopolitik, permintaan global yang tak pasti, dan potensi gejolak finansial. Di tengah situasi seperti ini, ketahanan ekonomi masyarakat mesti diupayakan, antara lain dengan meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, buruh Indonesia masih berhadapan dengan situasi terkait kualitas dan produktivitas. Mengutip Badan Pusat Statistik, penduduk bekerja pada Februari 2024 sebanyak 142,18 juta orang. Dari jumlah itu, 36,54% berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Rata-rata upah buruh di Indonesia 3,04 juta rupiah. Adapun rata-rata upah buruh berpendidikan SD ke bawah 1,92 juta rupiah. Upah merupakan salah satu persoalan antar pengusaha dan pekerja yang kerap sulit dicari titik temunya. Perusahaan menghitung biaya produksi dengan ketat, sedangkan pekerja ingin mendapat upah layak sehingga bisa bekerja lebih tenang dan bahagia. Mengutip jejaring profesional LinkedIn, karyawan yang bahagia akan lebih produktif di tempat kerja. Putusan MK 2 hari lalu itu membangkitkan ingatan akan peristiwa pada November 2021 saat MK menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Saat itu, MK memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki tata cara pembentukan UU Cipta Kerja dalam waktu paling lama 2 tahun. Alih-alih memperbaiki tata cara pembentukannya, pemerintah malah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Semoga hal serupa tak terjadi kali ini.